Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adela Oktavianita dari kelas 41 Manajemen SDM dengan nomor induk mahasiswa 19612010033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan judul Tipologi Perubahan Organisasi. Tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu memahami tipologi atau jenis-jenis perubahan organisasi dilihat dari beberapa pendapat ahli. Konsep tipologi perubahan. Perubahan merupakan tanda bahwa kehidupan sedang berlangsung, sehingga memberikan harapan, walau harapan itu terkadang menjadi kurang terkendali, liar, lepas, dan kompetitif. Perubahan membawa konsekuensi terjadinya perubahan pada individu, kelompok, organisasi, institusi, masyarakat, dan teknologi. Transformasi atau perubahan adalah suatu hal yang pasti terjadi karena tidak ada yang tetap. Transformasi sudah menjadi sebuah isu global sejak didengungkannya revolusi industri. Organisasi yang ingin menjadi pemenang dalam persaingan bisnis, abad megatrend, harus mampu melakukan berbagai perubahan dan inovasi secara adaptif dan fleksibel, yang harus dipersiapkan manajer-manajer. Perubahan dapat saja terjadi tanpa dapat diprediksi, namun juga pada perubahan yang dapat diprediksi. Perubahan itu dapat saja terjadi karena revolusi, reformasi, evolusi, dan inovasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar tanpa dapat diprediksi melalui reformasi. Winardi mengungkapkan bahwa perubahan adalah tindakan beralihnya sesuatu dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Perubahan organisasi bukan sekedar bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi, tetapi lebih merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk menunjukkan kemampuan dirinya sebagai seorang manajer. Contohnya, Lou Gerstner, seorang CEO yang sama sekali tidak memiliki latar belakang teknologi informasi, namun berani mengambil resiko ketika ditawari untuk memimpin IBM. IBM merupakan perusahaan yang basisnya adalah teknologi, yang ketika itu sedang kolaps dan membutuhkan perubahan mendasar. Dan bagi Lou Gerstner, memimpin IBM merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang CEO. Gundi 1993 mengelompokkan tipologi perubahan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, Smooth Incremental Change. Smooth Incremental Change merupakan jenis perubahan yang mencakup serangkaian perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan dan lingkungan eksternal yang relatif stabil. Yang kedua yaitu Bumpy Incremental Change. Perubahan ini ditandai oleh lingkungan eksternal relatif tentang dan dalam batas-batas tertentu. Kalaulah ada perubahan, tingkat perubahannya masih bisa diprediksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Discontinuous Change, di mana perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Contohnya di negara kita adalah privatisasi sektor strategis yang dulunya dikuasai negara, misalnya privatisasi sektor telekomunikasi. Berikut area utama perubahan dalam lingkungan internal perusahaan meliputi yang pertama strategi, yang kedua struktural, yang ketiga proses oriented, yang keempat berpusat pada orang. Selanjutnya, strategi pentingnya perubahan organisasi dapat kita lihat dari 5 tipe. Yang pertama yaitu perubahan keseluruhan organisasi, yang kedua yaitu perubahan transformasional, yang ketiga yaitu perubahan personil, yang keempat perubahan yang tidak direncanakan, dan yang kelima perbaikan perubahan atau remedial change. Dan bagaimana memastikan adanya perubahan organisasi dan sukses melakukan perubahan berdasarkan tipologi yang ada. Untuk melakukan perubahan organisasi dengan hasil yang cemerlang,
perlu kita memperhatikan 5 cara berikut. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang jelas dan kembangkan strategi. Yang kedua, mengatasi resistensi dan keterlibatan staf. Yang ketiga, menawarkan dukungan manajemen. Yang keempat, pembelajaran kontekstual untuk teknologi baru. Yang kelima yaitu pelatihan kelincahan atau ahli dan investasi. Siklus hidup organisasi. Siklus hidup organisasi tidak berhenti sampai organisasi tersebut lahir dan bisa berjalan. Namun, sangat diharapkan bisa hidup dan tanpa batas waktu. Meski pada saat yang sama kita tidak pernah tahu kapan sebuah organisasi bisa terus bertumbuh dan kapan terpaksa tidak bisa meneruskan kegiatannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Masih banyak kesalahan dan kekurangan dari diri saya sendiri. Mohon kritik dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.